Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, untuk semangatnya. Pokoknya pokok NW Iman dan takwa. NWDI Fastabiqul khairat. NWDI. Fastabiqul khairat. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada hari ini anak-anakku semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Sehingga kita semua, kalian semua dapat melaksanakan tugas dan kewajiban belajar dengan sebaik-baiknya. Sebelum Ustadz mulai, Ustadz ingin mengabsen dulu. Ketua kelas siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa? Sakit ya? Yang lain? Yang lain? Tidak ada? Oke. Mudah-mudahan kita doakan temannya yang sakit. Mudah-mudahan semuanya disembuhkan oleh Allah dengan kesembuhan yang sempurna. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulaikan pelajaran kita hari ini anak-anakku, silakan kita sama-sama berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya Rabb. Al-Fatihah. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum Ustadz mulai, Ustadz kembali mengingatkan bahwa kita semua ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu kita berkewajiban semua untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga lingkungan rumah dan sekolah kita masing-masing. Dan tentunya kita selalu mematuhi protokol kesehatan dan himbauan pemerintah, yaitu selalu menjaga 3M. Yang pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, mencuci tangan. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah dari segala macam musibah, dari segala macam penyakit. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah siap belajar semua? Dibawa LKPD-nya semua? Dibawa bukunya semua? LKS dibawa? Alhamdulillah. Jadi kalian sudah siap menerima materi hari ini ya? Jadi pelajaran kita pada hari ini pada bab pertama ya, tapi Ustadz ingatkan kembali untuk pelajaran sebelumnya, bahwa pelajaran sebelumnya kita membahas tentang kekuasaan Allah ya. Kekuasaan Allah, tolong diingat sifat Allah atau nama Allah yang bersifat atau bernama Al-Qadir. Apa arti Al-Qadir? Yang kuat, yang maha kuasa. Itu diingat materi yang Ustadz sudah sampaikan kemarin, dipelajari dengan baik. Jadi tujuan pembelajaran kita pada bab ini adalah pendekatan saintifik dengan metode komparatif tentang Al-Quran dan hadis. Maka kalian semua para peserta didik dapat menguasai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, coba dibaca. Menjelaskan definisi dan fungsi Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Kalian dapat menjelaskan definisi Al-Quran dan hadis baik secara bahasa dan istilah dengan baik dan benar. Yang kedua tujuannya apa? Menjelaskan perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis dengan benar. Ya. Bagaimana sih perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan Al-Hadis? Ditunjukkan dalam sikap dan perilaku
atau yang disebut dengan akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Baik anakku semuanya, kita lanjut pada pengertian Al-Quran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh teman kita tadi, bahwa Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Ulang semua. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya membaca atau bacaan. Jadi Al-Quran itu sendiri merupakan bacaan yang sempurna. Al-Quran artinya bacaan, maka kita umat Islam harus selalu sering membacanya setiap hari, setiap malam. Adapun pengertian Al-Quran menurut istilah adalah baca Bisa dipahami? Jadi kepada siapa Al-Quran itu diturunkan? Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril secara mutawatir. Ada yang tahu apa arti mutawatir itu? Ya. Berangsur, ya. Bagus, jawaban yang betul sekali. Teman kita mengatakan mutawatir itu artinya berangsur-angsur. Hikmahnya diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama, agar Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur agar para sahabat dan Nabi bisa cepat memahami isi kandungannya. Kemudian yang ketiga, karena Al-Quran ini turun secara kondisional, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat. Itu hikmahnya, tidak diturunkan secara sekaligus. Mengerti semua? Oke. Kemudian nama-nama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak hanya memiliki nama Al-Quran saja. Dia memiliki banyak sekali nama. Tapi di sini Ustadz akan menjelaskan 3 nama saja. Yang pertama, nama Al-Quran adalah Al-Quran. Artinya? Baca. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum Ya, stop. Yang kedua apa nama Al-Quran? Artinya? Baca. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba baca artinya. Iya, jadi Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Nama yang ketiga apa? Al-Furqan. Artinya? Tabarakalladzi Coba kita kelas dibaca artinya. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Iya, bisa dipahami? Bisa. Masih semangat? Masih. Baik, kita lanjut pada fungsi daripada Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah tentunya memiliki fungsi bagi kehidupan kita. Apa saja fungsi Al-Quran? Yang pertama, fungsi Al-Quran adalah yang pertama sebagai petunjuk dan pedoman. Sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Fungsi yang
artinya Al-Quran berfungsi sebagai Obat. Yang ketiga, Sebagai kabar gembira dan peringatan. jadi di dalam Al-Quran disebutkan fungsinya. Fungsi Al-Quran di dalamnya adalah sebagai basyiron wa naziron. Basyiron, wa naziron. Itu fungsi utama. Apa itu basyir? Basyir artinya adalah memberi kabar gembira pada Allah. Orang-orang yang selalu menjalankan segala perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Kedua namanya adalah nazir. Apa? Nazir itu adalah yang memberikan peringatan. Nah, dengan bermodal basyir dan nazir ini, kabar gembira dan peringatan ini, kita akan termotivasi menjalankan perintah Allah, dan kita akan mengerem diri ketika kita akan melaksanakan maksiat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat, Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan. Yang pertama apa? Tahu? Dua, Zabur. Tiga, Injil. Yang keempat, Al-Quran. Beserta suhuf-suhuf yang diturunkan kepada nabi yang lain. Maka Al-Quran inilah yang menjadi penyempurna. Yang kelima apa? Ya, sebagaimana nama daripada Al-Quran, nama lainnya adalah Al-Furqan, yaitu membedakan antara kebenaran dan kebatilan, membenarkan jalan yang benar dan jalan yang salah. Mengerti semua? Oke. Itulah fungsi daripada Al-Quran. Kemudian kita lihat kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran yang pertama apa? Di dalam Islam ada 4 sumber hukum yang menjadi pegangan kita. Pertama adalah Al-Quran. Apa? Yang kedua adalah Al-Hadis. Apa? Yang ketiga adalah Al-Ijma'. Apa? Al-Ijma'. Yang keempat adalah Al-Qiyas. Inilah 4 sumber hukum di dalam Islam. Sekarang kita beralih pada pengertian hadis. Pengertian hadis. Tadi temanmu membaca atau menjelaskan tentang pengertian hadis ya, baik secara bahasa maupun secara istilah. Hadis juga berasal dari kata bahasa Arab, yaitu berasal dari kata haddasa yuhaddisu hadisan. Ulang. Haddasa yuhaddisu hadisan. Apa artinya? Kemudian hadis secara istilah adalah apa? Sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama, bahwa hadis itu adalah huwa ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au sifatan. Bahwa hadis itu adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan, ketetapan maupun sifat daripada Nabi. Sekarang tentang fungsi hadis. Tadi kita sudah melihat apa saja fungsi daripada Al-Quran. Hadis juga demikian, memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama, mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebut menguatkan. Mengukuhkan artinya menguat. Yang kedua, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya global, yang sifatnya umum. Yang ketiga, membatasi keumuman Al-Quran.
membatasi keumuman Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sifatnya umum. Fungsi hadis membatasinya. Contohnya, di dalam Al-Quran dijelaskan, faman syahida minkumu syahra falyasum. Barang siapa yang sudah melihat bulan tanggal 1 Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Maka di dalam hadis dikatakan, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah ketika kalian melihat bulan atau hilal, dan berbukalah atau lebaranlah ketika kalian melihat hilal atau bulan. Tanggal berapa itu? Tanggal 1 Ramadan. Yang keempat apa? Menetapkan hukum-hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah tentang kedudukan hadis. Jadi Al-Quran memiliki kedudukan, hadis juga demikian memiliki kedudukan. Yang pertama apa? Sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Yang pertama apa? Al-Quran. Ya, sumber hukum yang utama adalah Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga adalah ijma'. Yang keempat adalah qiyas. Maka hadis ini sebagai sumber hukum yang kedua. Artinya, referensi utama umat Islam adalah Al-Quran. Apabila hukum tidak didapatkan di dalam Al-Quran, kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sebagai sumber kekuatan Islam. Bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melawan orang-orang kafir. Satu-satunya cara kita melawannya adalah sebagai kedudukan hadis. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah alat kita. Inilah sebagai kekuatan umat Islam. Yang ketiga, sebagai warisan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi tidak meninggalkan kitab emas, tidak meninggalkan harta yang banyak, tapi dia meninggalkan dua warisan saja yang tidak akan pernah hilang. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Sebagaimana sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Ustaz. Taraktu fikum amrain lan tadillu abadan. Ma in tamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Coba baca artinya. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya. Selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, itulah dia fungsi kedudukan Al-Quran, yaitu sebagai warisan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan masuk pada sesi kerja kelompok ya, diskusi. Silahkan sebagaimana yang sudah saya atur kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Silahkan dikerjakan LKPD-nya ya. LKPD yang Ustadz sudah bagikan. Yang sudah Ustadz siapkan, minta tolong ya, dibantu bagikan. Bagikan dulu ke belakang. Maju. Maju satu orang. Bagikan temannya, satu-satu ya. Masih kurang? Oh ya. Nah, silahkan dikerjakan tugas secara berkelompok yang ada di LKPD tersebut. Duduknya berhadapan. Kamu ada belakang.
Oh ya, sebentar dulu. Sebelum kita masuk pada sesi diskusi, kita akan melihat demonstrasi dari teman kita tentang materi pada hari ini ya. Silahkan demonstrasi pertama, saudari Naura ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyampaikan demonstrasi Al-Quran, pengertian Al-Quran dan fungsi dari Al-Quran. Buka maskernya sedikit. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya bacaan atau membaca. Al-Quran secara istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam dan membacanya dinilai ibadah. Fungsi dari Al-Quran adalah: 1. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. 2. Sebagai penawar bagi segala macam penyakit. 3. Sebagai kabar gembira dan peringatan. 4. Sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. 5. Sebagai pembeda antara yang hak benar dan yang batil salah. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang demonstrasi pengertian Al-Quran dan fungsi Al-Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Itu demonstrasi pertama dari teman kita. Selanjutnya kita akan lihat demonstrasi yang kedua tentang pengertian hadis dan kedudukan hadis dari saudari teman kita, saudari Peggy. Silahkan. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya akan menjelaskan hadis secara istilah dan kedudukan hadis. Hadis secara bahasa berasal dari kata haddasa yuhaddisu hadisan yang berarti baru, kejadian, cerita, berita dan riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Hadis secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan maupun sifat beliau. Kedudukan hadis yaitu: 1. Sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. 2. Sebagai sumber kekuatan Islam. 3. Sebagai warisan hidup Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya: Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballaha wa sunnata rasuli. Artinya, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Itulah demonstrasi dari teman kita tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan dari demonstrasi ini kalian lebih memahami ya tentang pengertian serta fungsi Al-Quran dan Al-Hadis. Sekarang kita lanjutkan sesi diskusinya ya. Bagaimana tentang LKPD yang Ustaz bagikan tadi, silahkan dikerjakan. Yaitu yang didiskusikan tentang apa? Isi pokok ajaran Al-Quran. Yang kedua apa? Bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Silakan didiskusikan isi pokoknya dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Ditulis di bawah LKPD itu ya, di bawah soal. Mulai kelompok 1 ya, kelompok 1 berhadapan. Silakan ditulis, kerjakan LKPD yang sudah
ya, yang bertiga ya, nanti yang di bawah itu buka ya, nanti di belakang ya. Silakan disiapkan ya. Kelompok 2. Berhadapan. Atau cukup badannya saja yang dibalik. Ya, mulai. Duduk. Duduk dah. Mana dia? Fungsinya tadi itu? Mana? Diskusikan. Materi diskusinya. Silakan duduk sini. Poin-poinnya saja ya. Isi pokok. Sudah ibadah jemaah. Terus nama. Terus yang di akhlak, hukum dan sejarah ya. Tulis semuanya. Tulis yang lain. A, B, C, D-nya saja tulis ya. Tulis. Mana yang ditulis? Isi pokok ajaran Al-Quran. Semuanya nulis. Tulis nama dulu, tulis nama. Nama kelas. Perhatikan ini ya. Tulis isi pokok ajaran Al-Quran. A, B, C, D, E-nya ya. Poinnya saja diambil. Mana dia? Audio-nya. Kalian tulis nama dulu. Tulis namanya di kelas itu. Tulis namanya kelas. Kemudian isi pokok ajaran Al-Quran. Tulis ya. Terus tulis akidah, ibadah, muamalah A, B, C, D ya. Sampai sudah ngerti? Tulis namanya dulu di atas, nama dan kelas. Buka materinya. Nah. Isi pokok ajaran Al-Quran ya. Tulis ini dulu. Terus A, akidah, B, ibadah. Terus tulis B-nya saja diambil. Sampai G. Dan nanti tulis cara menjelaskan ya. Oke. Perhatikan. Yang tiga ini kalau Ustaz sudah sebutkan nanti bawa kertas ini ya. Baik, cukup ya diskusinya, cukup. Silahkan balik badan semua. Dan kita akan dengarkan presentasi dari kelompok A ya. Silahkan maju. Yang lain hadap sini. Silahkan. Kamu pimpin. Bismillah wa bihamdih ya. Salam. Buka maskernya semua. Ya, perhatikan. Kelompok A akan mempresentasikan tentang hasil diskusi pada hari ini ya. Silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Presentasikan hasil diskusi. pokok ajaran Al-Quran. A. Akidah. Akidah berarti iman, kepercayaan atau keyakinan. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang akidah sebagai berikut. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang mana pemurah lagi Maha Penyayang. Oke, yang kedua. Kedua, ibadah. Ibadah adalah bentuk pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Ibadah dapat dilakukan dalam bentuk lisan, perbuatan maupun niatan dalam hati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Hadis riwayat Az-Zariyat. Ya. Bagaimana cara kita mencintai Al-Quran adalah A. Dengan selalu membacanya dan berusaha untuk menghafalnya. B. Dengan mengkaji dan mempelajari isi kandungannya. C. Dengan selalu mengamalkan isi Al-Quran. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Nah, silakan dikumpulkan hasil diskusinya. Silakan dikumpulkan. Kumpulkan hasil LKPD-nya, hasil diskusinya. Semua. Per kelompok. Mana? Bawa sini. Wait. Ya, perhatikan, duduk yang rapi. Itulah hasil diskusi kita ya, dan hasil belajar kita hari ini. Sebelum Ustadz tutup, Ustadz akan simpulkan dulu tentang materi kita hari ini. Yang pertama tentang pengertian Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua pengertian hadis. Hadis itu adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan dan sifat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Yang pertama adalah dengan selalu membacanya dan berusaha untuk menghafalnya. Yang kedua adalah dengan mempelajari isi dan kandungan Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Dengan selalu mengamalkan isi daripada Al-Quran. Bisa dipahami semua? Bisa. Nah, sebelum Ustadz akan tutup pelajaran kita hari ini, tolong diingat tentang tugasnya ya. Tugas kalian di rumah. Ini tolong dikerjakan, baik bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. Ini LKPD yang kedua ya, dikerjakan nanti di rumah. Nanti bisa dibagi tugasnya pada yang lainnya. Demikianlah pelajaran kita hari ini anak-anakku. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.